Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8:01. Akan kita mulai saja, Ibu Rizka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga masih semangat Bapak Ibu peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah kerjasama dengan BPSDM DKI Jakarta Angkatan Kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan rangkaian kegiatan pelatihan kita. Kita akan mendengarkan materi dari Ibu Rizka Regina AD MPD terkait materi pengembangan koleksi perpustakaan sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya membacakan biodata pengajar kita pagi hari ini. Nama lengkap Rizka Regina AD MPD, tempat tanggal lahir Palembang 29 April 1989, lewat pendidikan di Universitas Sriwijaya S2, kemudian jabatan saat ini Widya Iswara, tempat penempatan kerja di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, untuk itu Ibu Rizka Regina ADMPD, waktu dan tempatnya kami silahkan. Terima kasih Bapak Fajar atas pembukaannya. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan Kedua. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelatihan ini sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin saya akan share screen. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang peraturan dari pembelajaran ini. Untuk peraturannya, yang pertama, Bapak Ibu peserta pelatihan wajib mengaktifkan video kamera selama pelatihan nanti. Kemudian diusahakan untuk mikrofon nanti dalam keadaan mute, kecuali nanti ada sesi diskusi kita. Kemudian bila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk melakukan raise hand untuk apabila ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebentar saya akan terus. Sebelum memulai pelatihan ini, kita akan melakukan ice break terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Saya meminta satu orang dari peserta pelatihan, kira-kira barang atau benda apa yang ada di sekitar Bapak Ibu yang kira-kira sulit untuk ditebak oleh teman-temannya. Nah, teman-teman yang lain akan memberikan clue. Misalkan benda yang ingin saya berikan itu sebuah pena. Nah, teman-teman yang lainnya akan memberikan clue. Apakah itu sebuah benda? Kemudian yang diberikan amanat tadi bilang ya atau tidak. Selanjutnya peserta yang lain memberikan clue yang lain. Apakah itu merupakan alat tulis? Lalu bisa dijawab ya atau tidak. Baik, mengerti Bapak Ibu semuanya? Paham Bu, jelas. Ya. Silakan siapa yang bersedia barang di sekitarnya yang kira-kira sulit untuk ditebak oleh teman-temannya. Silakan satu orang. Ibu Amanah atau Bapak ini? Maaf. Oh Ibu. Maaf Ibu. Silakan Ibu Amanah. Baik. Ya, sudah ada barang di sekitar saya yang mau ditebak. Ya. Baik. Bapak Ibu yang lain silakan memberikan clue. Saya Bu, mau bertanya memberikan clue Bu. Baik. Apakah benda tersebut ada di lingkungan sekolah? Ya. Apakah benda tersebut panjang? Kejadian. Saya Bu Amanah, apakah benda itu barang pribadi Ibu? Bukan. Apakah benda tersebut digunakan oleh guru setiap hari? Apakah benda tersebut
dalam bentuk kertas? Tidak. Tidak. Sekarang Pak Ibu pergunakan. Apakah benda tersebut kecil? Untuk lebih khususnya, apakah benda tersebut ada di lingkungan kelas? Ada? Ada. Dari bahan plastik bukan? Bukan. Nah, kertas. Benda tersebut bisa dibawa kemana-mana kah, Bu? Apakah benda tersebut berupa benda padat, Ibu? Ada. Ya. Dimiliki oleh murid, Bu? Dimiliki oleh murid? Kantong Tidak. besar ya. Apakah benda tersebut terbahan dari Apakah benda karet? tersebut digunakan untuk kegiatan Kegiatan apa, Bu? Bahannya dari karet, Ibu? Oh iya. Tidak. Apakah benda tersebut termasuk ATK? Iya. Garis. Ya. Garis. Penghapus sih, Ibu. Bukan. Penghapus. Bukan. Dari bahan besi bukan? Bukan penghapus. Bukan. Bukan juga. Karet. Apa ya? bendanya berwarna, apakah benda tersebut berwarna hitam? Betul? Ya. Apakah Spidol ya, Bu? Spidol ya, Bu? Pulpen ya, Bu? bukan? Apakah bendanya Pulpen? itu ya, Bu? Untuk mos laptop tidak. Termasuk apa yang kamu makan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu. Ibu tanya, Ibu. Ibu bertanya, Ya. apakah benda itu memerlukan arus listrik untuk dioperasikan? Betul. Iya. Monitor ya, Bu? Kan? Oh. Kabel, Bu, kabel. Kan? Apakah benda tersebut Komputer, Bu? Komputer, Bu? Komputer. Kan? Ayo dikit lagi. Printer barangkali. Ya. Itu ya. Ya, Tatakan untuk mos ya. Tatakan untuk bukan tadi. Printer. Printer. Printer, Bu. Ya. Mosnya, Bu. Pak Asro. Siap. Siapa yang benar, Bu? Pak Asro sama Ibu yang jilbab pink tadi, Bu. Bu Yeni. Baik, jawabannya printer ya, Bu ya? Printer. Ya. Printer ini ada depan saya ada Ya, printer. baik. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Cukup ya Bapak Ibu semuanya untuk ice breaking-nya. Silakan di mute Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan mempelajari tentang pengembangan koleksi. Sebelumnya Bapak Ibu semua sudah mempelajari tentang pengembangan koleksi itu sendiri pada saat pembelajaran materi. Jadi di sini saya sebagai fasilitator Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan mengadakan diskusi. Untuk selanjutnya saya akan membacakan dulu tentang materi-materi yang akan saya sampaikan ini. Selanjutnya kita akan membagi dalam kelompok untuk Bapak Ibu berdiskusi tentang pengembangan koleksi itu sendiri. Nanti akan lakukan sesi sharing apa yang Bapak Ibu sudah baca, kemudian sharing pengalaman Bapak Ibu semua. Baik semuanya, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang tujuan dari proses pembelajaran ini sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajaran daripada pengembangan koleksi perpustakaan sekolah ini, Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini mampu nanti melaksanakan tentang pengembangan koleksi bahan perpustakaan di sekolah atau di madrasah. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari tentang pengembangan koleksi diantaranya kita akan tentang pengertian dari pengembangan koleksi itu sendiri, kemudian tujuan dari pengembangan koleksi, selanjutnya ada namanya fungsi dari pengembangan koleksi, selanjutnya yang kedua kita akan pelajari tentang penerbitan jenis-jenis bahan koleksi perpustakaan, kemudian seleksi bahan perpustakaan, pengadaan bahan perpustakaan, dan yang terakhir adalah penerimaan atau
inventarisasi. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya memiliki pertanyaan tentang pengembangan koleksi. Kan Bapak Ibu sudah mempelajari tentang pengembangan koleksi pada pelajaran materi. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan tentang pengertian daripada pengembangan koleksi itu. Silakan Bapak Ibu bisa di raise hand. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pengembangan koleksi setelah Bapak Ibu mempelajari secara mandiri kemarin modul yang sudah diberikan oleh panitia. Silakan. Selanjutnya, perbandingan jumlah koleksi fiksi dan non-fiksi untuk masing-masing jenjang pendidikan. Kita mulai dari SD. Untuk jumlah koleksi fiksi itu perbandingannya dengan non-fiksi yaitu 40:60. Jadi koleksi non-fiksi itu harus lebih banyak daripada koleksi yang fiksi untuk SD. Kemudian SMP. Untuk SMP jumlah koleksi fiksinya yaitu 30 berbanding 70 non-fiksi. Kemudian yang terakhir di SMA. Ibu tolong yang Gak boleh nggak sopan itu. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk SMA, untuk koleksi fiksi yaitu 25 berbanding dengan jumlah non-fiksi yaitu 75. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin besar jumlah koleksi non-fiksinya ya Bapak Ibu. Yang di SMA itu lebih banyak daripada yang di SD. Untuk perpustakaan berlangganan minimal 3 judul majalah dan 3 judul surat kabar. Lanjut ke seleksi bahan perpustakaan. Nah, untuk seleksi bahan perpustakaan, yaitu koleksi perpustakaan nanti diseleksi, diolah, disimpan, dilayangkan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, ada tim seleksi bahan perpustakaan. Jadi dalam pengadaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan itu ada timnya ya Bapak Ibu. Untuk timnya dimulai dari pustakawan, kemudian bisa jadi guru, kemudian kepala sekolah, dan yang terakhir bisa dilakukan oleh komite sekolah. Selanjutnya, untuk persyaratan selektor sendiri, yang pertama selektor harus menguasai sarana bibliografi yang tersedia. Yang kedua, mengetahui latar belakang daripada para pemustaka. Yang ketiga, memahami kebutuhan pemustakanya. Kemudian hendaknya personil pemilihan buku bersikap netral. Kemudian yang ini pengetahuan mendalam mengenai koleksi perpustakaan, dan yang terakhir seorang selektor harus mengetahui buku melalui proses membuka buku ataupun melalui proses membaca dahulu. Kemudian alat bantu seleksi. Nah, untuk alat bantu seleksi, selektor dalam menyeleksi bahan perpustakaan dapat menggunakan yang pertama katalog penerbit, kemudian daftar buku IKAPI, selanjutnya Bibliografi Nasional Indonesia, kemudian daftar buku yang beranotasi dari penerbit. Untuk prinsip seleksi bahan perpustakaan, mulai dari pandangan pluralistik, keseimbangan tradisional dan liberal, kemudian ada namanya pandangan tradisional yaitu mengutamakan mutu, dan yang terakhir pandangan liberal yaitu mengutamakan dari popularitas. Selanjutnya kita masuk ke pedoman seleksi. Untuk pedoman seleksi itu yaitu kita mengetahui berbagai jenis koleksi. Yang kedua, memahami tujuan dan fungsi dari perpustakaan. Yang ketiga, mengenal kebutuhan masyarakat yang dilayani. Keempat, mengenal prinsip-prinsip seleksi. Yang kelima, mengenal dan mampu menggunakan alat bantu seleksi. Dan yang terakhir, memahami berbagai kendala yang ada. Lanjut ke proses seleksi bahan perpustakaan. Dalam proses seleksi bahan perpustakaan, yang pertama, yaitu kita mengumpulkan dulu alat seleksi. Yang kedua, kita melakukan pemilihan judul atau melakukan seleksi, kemudian mencatat data judul terpilih, kemudian kita lakukan cross check untuk menghindari namanya
duplikasi. Selanjutnya proses ke kartu desiderata, kemudian membuat daftar pesanan, membuat pemesanan, dan yang terakhir adalah kita melakukan penerimaan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan untuk mengecek keadaan daripada koleksi bahan perpustakaan. Selanjutnya, dalam pengadaan bahan perpustakaan bisa dilakukan melalui proses pembelian, kemudian bisa melakukan dari proses hadiah, hibah, tukar-menukar, titipan, dan hasil terbitan sendiri, yang merupakan implementasi dan keputusan dalam melakukan seleksi yang mencakup semua kegiatan untuk mendapatkan bahan perpustakaan yang telah dipilih. Selanjutnya, prosedur pengadaan melalui pembelian. Yang dilakukan yang pertama, kita bisa melakukan untuk membuat surat pemesanan. Yang kedua, kita bisa menerima invoice, lakukan pembayaran, kemudian baru kita bisa mendapatkan bahan perpustakaan tersebut, lakukan pengecekan kelengkapan kiriman. Apabila buku itu sudah kita terima, kemudian kita lakukan registrasi bahan perpustakaan. Selanjutnya, setelah menjadi bahan koleksi, kita bisa memberikan identitas bahan perpustakaan, mulai dari cap, kemudian nomor registrasi. Lanjut, untuk daftar pemesanan bahan perpustakaan. Untuk daftar pemesanan bahan perpustakaan, yang pertama kita lihat dulu di sini sesuai dengan tabel, yaitu kita bisa catat dulu judul buku yang ingin kita pesan, kemudian catat juga pengarangnya, kemudian edisi atau cetakan, kemudian kota terbit, penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, kemudian jumlah eksemplar yang ingin kita pesan. Selanjutnya kita lihat pengecekan harga satuan, dan yang terakhir adalah total harga dari jumlah eksemplar yang kita pesan. Selanjutnya, pengadaan melalui hibah, hadiah, dan tukar-menukar. Untuk pengadaan bahan perpustakaan bisa juga dengan melakukan hadiah baik dari perorangan maupun dari lembaga atau institusi. Dengan menerima hadiah akan menguntungkan bagi perpustakaan karena perpustakaan tidak perlu mengeluarkan dana untuk memperoleh bahan perpustakaan. Nah, untuk proses seleksi tetap diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan dari perpustakaan. Jikapun ada yang tidak sesuai, tetap bisa diterima sebagai bahan tukar-menukar dengan perpustakaan lain. Jadi di sini perpustakaan bisa dilakukan ya Bapak Ibu tukar-menukar. Misalkan di perpustakaan sekolah Ibu ada buku fiksi tentang apa, misalnya ingin mencari judul fiksi komik, kemudian di perpustakaan sekolah yang lainnya mungkin ada kelebihan untuk komik itu sendiri, bisa dilakukan. Misalnya perpustakaan A dia ingin memiliki komik tapi kekurangan, yang satunya juga ingin misalnya buku novel tukar-menukar, yang satu tadi memiliki novel, yang satu memiliki komik. Jadi bisa tukar-menukar Bapak Ibu semuanya untuk proses tukar-menukar, tapi harus sesuai dengan jenjang ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu perpustakaan sekolah SMA ingin tukar-menukar tentang materi SMA, SMK tentang otomotif gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu melakukan tukar-menukar ke perpustakaan sekolah dasar. Itu nggak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan jenjangnya. Misalkan perpustakaan SMK dengan perpustakaan SMK, atau bisa juga perpustakaan SMA dengan SMK yang berkaitan ya Bapak Ibu untuk bahan perpustakaannya. Baik, kita lanjut ke penerimaan hadiah buku atau donasi. Nah, untuk penerimaan hadiah buku atau donasi ada persyaratan dan prosedurnya. Yang pertama, bukan buku teks atau buku pelajaran sekolah. Yang kedua, bukan diktat atau modul kuliah. Yang terakhir adalah masih dalam kondisi baik dan layak, mulai dari halamannya lengkap, tidak sobek, tidak ada coretan yang berlebihan, tidak berjamur, kemudian tidak juga dimakan oleh rayap. Selanjutnya, untuk prosedur yang dilakukan, yang pertama, buku harus sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, kirim daftar judul buku dan foto sampul buku untuk diseleksi oleh Perpusnas. Oh ini, Bapak Ibu, izin sebentar. Ini untuk proses penerimaan hadiah atau buku donasi. Ini bisa Bapak Ibu lakukan juga di Perpusnas. Jadi Perpusnas itu bisa pengadaan buku secara hibah ya namanya. Nah,
prosedur-prosedurnya. Yang pertama tadi, buku sesuai dengan persyaratan, kemudian kirim daftar judul buku dan foto sampul buku untuk diseleksi oleh Perpusnas, kemudian nanti tunggu email balasan. Jika lolos seleksi Perpusnas, siapkan surat pengantar hibah buku, kemudian yang terakhir mengirim buku ke Perpusnas Salemba atau langsung atau via jasa ekspedisi. Kemudian buku baru bisa kita hibahkan atau kita diberikan hibah oleh Perpusnas. Selanjutnya, terakhir tentang penerimaan dan inventarisasi. Nah, untuk penerimaan dan inventarisasi, kita mulai dari proses pengecekan fisik, kemudian periksa alamat penerima dan alamat penerima, kemudian kita cocokkan dengan surat pengantar dan daftar pesanan, kemudian kita lakukan periksa bahan, apakah ada kerusakan atau kerusakan dari kelengkapannya. Bila sudah cocok, buat tanda terimanya. Bila tidak cocok, buatkan berita acaranya dengan menyebutkan masalah. Lanjut ke proses inventarisasi buku. Untuk inventarisasi buku adalah kegiatan mencatat bahan perpustakaan tercetak ke dalam buku inventaris atau buku induk ataupun database. Nah, langkah inventarisasi bahan perpustakaan yang pertama yaitu kita pemberian stempel kepemilikan, yang kedua memberikan nomor induk adalah nomor urut dari semua bahan perpustakaan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor yang terakhir. Nah, di sini kita lihat kartu inventaris bahan perpustakaan. Nah, untuk proses kegiatannya itu mencatat bahan perpustakaan tercetak ke dalam buku inventaris atau buku induk dan atau database. Nah, di sini kita bisa lihat dari kita tabel di sini mulai dari nomor registrasi, judul, pengarang, kota terbit, penerbit, kemudian tahun terbit, nomor ISBN, kemudian cetakan atau edisi, kemudian asal buku, kemudian harga dan keterangan. Bisa tadi mengakses linknya Bapak Ibu? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tapi cuma kelompok 1 doang, Bu. Baik, di sini Ganti halaman. digeser Pak ke halaman selanjutnya untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, soal untuk kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5, terakhir kelompok 5. Oke, mohon Bapak Ibu, ini sudah dihapus ya soal karena kemarin-kemarin soalnya sudah dihapus. Jadi Bapak Ibu nanti membuatnya diketik ulang di Word, kemudian saya akan membagikan kelompok, minta 1 orang sebagai penjemputnya. Setelah Bapak Ibu diskusi, nanti akan dalam sesi pemaparan diskusi. Jadi Bapak Ibu semuanya akan berdiskusi. Diskusi juga bisa dilakukan sharing baik di halaman Bapak Lagi Ibu. ngobrol sama Mohon izin yang masih diaktifkan suaranya ya, biar Bapak Ibu ya, agar tidak mengganggu. Baik, Bapak Ibu semuanya apa sudah jelas? Sudah? Mohon izin Ibu, yang tadi kelompok saya gangguan kamera jadi datang kelompok. Iya, kelompok belum saya bagikan. Belum. Ya, Jadi baik, saya baik. akan membagikan breakout room. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke ruang breakout roomnya itu untuk selanjutnya berdiskusi. Jadi saya akan memberikan waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan. Jadi satu kelompok itu 7 atau bisa juga 8 orang. Saya akan bagikan. Kemudian minta 1 orang untuk jadi juru ketik. Nanti akan untuk dipaparkan share screen-nya. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya? Ya, Paham, saya paham. izin untuk membuat breakout room-nya. Mohon izin sebelumnya, ini Pak Edi Suranto, ini panitia atau peserta? Mohon izin. Pak Edi, peserta, Bu. Peserta. Kemudian Ibu Nuriani, peserta juga. Sepertinya juga peserta, Bu. Selain Bu Kemudian Bu Emiria Sujono. peserta. Ya, mohon izin Bapak Ibu apabila ada di ruang Zoom mungkin aktifkan kameranya. Ya, kita mulai pembagian breakout room-nya. Sebentar, saya akan membagikan ke dalam 5 kelompok. Baik, Bapak Ibu yang sudah ada di sudah saya berikan ini, silakan masuk ke ruang Zoom ya Bapak Ibu ya. Baik. Ketemu lagi Bu. Ketemu lagi Bu Am.
Pak Asrof, Ya. Oh, ada Bu Wak. Apong, Ke tim bukannya Taman Ismail Marzuki ya Pak Asrof kemarin nawarinnya. Lah kan pada nggak bisa kalau ke tim. Kali ke Taman Mini bisa.